Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Yang terhormat Bapak Elpa Hermawan, SIKOM MM, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malia Syarani. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, dan hari ini saya akan menyampaikan pidato mengenai tantangan mahasiswa belajar di saat pandemi. Para viewers yang saya hormati, akhir-akhir ini berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Tak mengenal usia, tak mengenal pekerjaan, tak mengenal penyakit lain. COVID-19 dapat menjangkiti siapapun. Sekolah atau universitas saat ini tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya, karena pemerintah memberlakukan sistem belajar atau kuliah di rumah saja dengan tujuan mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Salah satu langkah yang diambil dalam situasi seperti ini adalah dengan belajar memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi dalam pengembangan sistem pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi, yaitu dengan model pembelajaran daring atau dalam jaringan yang bisa kita kenal dengan sebutan e-learning. Kuliah daring merupakan sistem pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti gadget, smartphone, atau laptop dengan menggunakan fasilitas seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, situs pembelajaran universitas, dan lain-lain. Ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan dengan diterapkannya kuliah daring ini, seperti mahasiswa dan dosen tetap dapat berinteraksi satu sama lain walaupun dilakukan dengan jarak jauh tanpa berkumpul di suatu tempat yang sama. Bentuk interaksinya pun berupa pertemuan tatap muka secara daring, tanya jawab, tes formatif, dan presentasi. Lalu yang kedua, mata kuliah dan perkuliahan online biasanya berupa open source yang bisa diakses dan dibaca oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mahasiswa bisa menyimpan dan mempelajari materi kuliah kapan saja jika dibutuhkan. Lalu, dosen dapat memberikan materi pembelajaran beserta tugasnya secara online. Mahasiswa tetap dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan secara online, baik melalui interaksi langsung walaupun melalui pengiriman dokumen. Selain itu, manfaat lain dari model kuliah daring ini adalah membuat mahasiswa dan dosen menjadi lebih melek teknologi. Mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan era Society 5.0, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Mahasiswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka, karena mahasiswa dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal dan lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Namun, sistem kuliah daring yang dijalankan pada situasi saat ini, tidak semua kalangan mahasiswa dapat mengikutinya dengan baik. Berbagai macam tantangan dihadapi oleh mahasiswa, seperti ketika terjadinya server error saat sedang ujian ataupun sedang mengerjakan e-learning. Rasa kesal dan panik bercampur menjadi satu. Contohnya ketika ada seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian, lalu di tengah pengerjaan tiba-tiba server error. Tentu, pengerjaannya berdampak sekali akibat dari server error ini. Lalu, tantangan selanjutnya adalah jaringan internet. Karena kuliah daring tidak lepas dari yang namanya jaringan, sudah pasti proses pembelajarannya sangat bergantung pada kelancaran internet. Internet yang lambat bisa menghambat proses kuliah daring. Tantangan selanjutnya yang dialami oleh para mahasiswa yaitu tingkat pemahaman materi yang dirasa lebih baik jika dilakukan dengan kuliah secara langsung dibandingkan dengan kuliah daring. Karena dengan kuliah daring, pembelajarannya tidak dilakukan secara langsung, rentan sekali terjadinya miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kadang-kadang,
apa yang dijelaskan oleh dosen disalahpahami oleh mahasiswa. Mahasiswa pun juga harus belajar mandiri, karena tidak adanya lingkungan kolaborasi antar teman seperjurusan. Lalu, soal kuota internet yang harus selalu tersedia. Ini adalah kesulitan terbesar yang dialami oleh mahasiswa, karena keadaan finansial yang berbeda-beda di situasi pandemi sekarang ini. Penggunaan lebih banyak pada aplikasi dan website pembelajaran online membuat penggunaan kuota pun semakin banyak juga. Yang terakhir, tidak semua materi perkuliahan bisa diajarkan secara daring. Contohnya dalam jurusan ilmu komunikasi, mata kuliah fotografi. Karena belajar secara teori saja tidak cukup untuk dapat mengerti penggunaan kamera digital dan teknik-teknik pengambilan gambarnya. Mahasiswa juga butuh penjelasan dan praktek secara langsung, dibimbing dengan dosen mata kuliah fotografi agar dapat mengerti lebih baik lagi. Kesimpulannya, Indonesia punya tantangan yang besar dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan diterapkannya kuliah daring ini, diharapkan agar mahasiswa dan dosen bisa saling bekerja sama agar proses kuliah daring ini bisa berjalan dengan efektif dan semoga pandemi ini lebih cepat teratasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.